Masya Allah, Alhamdulillah kita tiba di segmen keempat dalam program Tapari Tausiah pagi hari, tentunya di Net TV Sulsel. Ya, kita lanjut lagi tema kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Asmi. Tapi Ustadz, tafadhal. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu pertama salat menghadap ke Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menengadah ke langit. Kenapa menengadah ke langit? Oleh karena Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihadapkan ke kiblatnya neneknya Ibrahim dan Ismail di Makkah, di Masjidil Haram. Lalu turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara salat duhur, ada juga yang mengatakan Rasulullah sementara salat asar. 2 rakaat salat duhurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu turun ayat ini pada rakaat ketiga, Rasulullah langsung membalikkan dirinya menghadap ke Masjidil Haram bersama orang-orang yang salat di belakangnya. Dan itulah yang menjadi hukum sampai hari ini kepada kita. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, mesti kita menghadap ke Ka'bah. Dan juga menjadi hukum kepada kita bahwasanya ketika kita berada di suatu tempat yang asing, lalu kita ingin melaksanakan ibadah salat, ketika itu kita bingung arah kiblat di mana. Lalu kita salat tidak menghadap ke Masjidil Haram. Lalu sementara kita salat, ada orang yang menegur kita bahwa bukan di situ arah kiblat, tetapi di sana. Itu boleh kita langsung membalikkan diri ke arah kiblat tanpa harus mengulangi salat. Oh, bisa begitu, Ustaz? Bisa seperti itu. Kenapa? Karena seperti itu dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara salat menghadap ke Baitul Maqdis, langsung turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, langsung bersama-sama sahabatnya membalikkan dirinya mengarah ke Masjidil Haram tanpa harus mengulangi salat. Jadi tetap rakaatnya terhitung. Tetap rakaatnya terhitung. Kalau sudah 2 rakaat seumpama salat duhur, sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, malah sudah mau salam, lalu ada orang yang memberitahu dari luar. Pak Ustadz, bukan di situ arah kiblat, di sana. Bisa langsung membalikkan pada. Tanpa harus mengulangi salat. Masya Allah. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk beriman dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Makanya sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang teristimewa karena segalanya dimudahkan, mulai dari pelaksanaan ibadah dan seterusnya. Para pemirsa Net TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dulu ada sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap, ya Rasul, saya juga ingin salat, saya juga ingin melaksanakan salat, tetapi tidak ada ayat yang saya hafal. Rasulullah berkata kepada orang itu, bertanya, biar surah Al-Fatihah kamu tidak hafal. Kata sahabat itu, biar surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tidak hafal. Saya juga tidak hafal Bismillahirrahmanirrahim ya Rasul. Tapi saya juga mau salat. Kata Rasul, kalau seperti itu baca saja subhanallah, 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 subhanallah sampai selesai. Ikut saja salat, itu saja baca terus subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai salam. Jadi ketika masih ada umat atau orang yang melaksanakan salat dan bingung bacaannya belum ditahu, baca saja subhanallah. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Para pemirsa Net TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga sahabat yang ketika itu terlambat datang salat. Setelah salat dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Terus Rasulullah langsung menegur sahabat itu. Sahabat itu bernama
langsung menegur sahabat itu dengan mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali karena sungguhnya kamu tidak salat. Khalad bin Rafi itu mengatakan, ya Rasul, barusan saya ini salam. Kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali karena sesungguhnya kamu belum salat. Lalu Khalad bin Rafi berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkanlah saya salat kalau memang saya salah dalam pelaksanaan ibadah salat. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Khalad bin Rafi, ketika kamu salah, fa idza kumta fakabbir, apabila kamu telah berdiri maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Summa qara ma tayassara minal Qur'an. Lalu kemudian kamu Khalad membaca surah Al-Fatihah, setelah itu bacalah surah yang termudah bagi kamu. Kemudian summarqa, kemudian rukuklah pelan-pelan, tidak terburu-buru, tumak nina. Kemudian bangkitlah dan laksanakanlah salat secara pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Jadi makanya ulama kita itu begitu bagusnya memberikan pelajaran kepada kita, membaca seumpama bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu 3 kali itu pas-pas, tidak bikin sakit punggung. Jadi 3 kali. Kemudian bangkit dari ruku itu tidak sakit juga pinggang, karena ulama kita mengajarkan ada tumak nina, ada jeda, tidak terburu-buru. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga sahabat datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laporannya seperti ini. Ada sahabat di luar itu setiap rakaat kedua kalau salat selalunya kul huwallahu ahad yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Setiap rakaat kedua selalunya yang dibaca kul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat itu. Setelah datang ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang itu adalah imam di suatu kampung. Jadi Rasulullah bertanya kepada orang itu, kenapa katanya kamu setiap salat rakaat kedua kul huwallahu ahad terus yang dibaca? Salat maghrib rakaat kedua kul huwallahu ahad, salat isya rakaat kedua kul huwallahu ahad lagi. Salat subuh rakaat kedua baca lagi kul huwallahu ahad. Apakah tidak ada surah lain yang kamu hafal? Ya. Kata sahabat itu, saya hafal semua ayat-ayat Al-Quran ya Rasul. Kenapa setiap salat rakaat kedua selalu kul huwallahu ahad? Ya, kita tahan dulu Ustadz, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel TV Masa Kini.